Muslim, kembali lagi di podcast Ngegosip, ngobrol santai politik Islam. Kali ini kita ada di episode Islam Politik. Bersama saya Muhammad Dimas Farezi, saya Najwa Kaniawali Hakim, saya Muhammad Nika Wali. kita bertiga Nadia. Oke, kita kedatangan dua narasumber yang keren nih. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, perkenalkan saya Nafian, saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, saya Ida Widatil, saya juga mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke Kang Nafian, bisa dijelasin nggak sih Islam memandang politik tuh gimana sih? Oke, kalau politik dalam Islam itu kayak nggak cuma sekedar kayak rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, petinggi-tinggi jabatan gitu ya. Tapi politik dalam Islam itu juga merupakan sebuah tanggung jawab yang gede gitu ya. Yang bertanggung jawab untuk menegakkan syura, adil, sama maslahah. Syura itu musyawarah, adil keadilan, maslahah itu kemaslahatan umat. Nah, jadi politik dalam Islam itu itu terkait dengan spiritual dan sosial. Jadi tujuannya itu nggak cuma duniawi aja, tapi juga ukhrawi. Berarti syura itu semacam musyawarah? Iya betul, bukan semacam lagi, bukan sama ya. Syura itu artinya musyawarah gitu. Bahkan terkait musyawarah, syura itu dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Asy-Syura gitu. Dan di surat Asy-Syura ini juga Allah memerintahkan kita untuk melakukan musyawarah untuk terkait perkara-perkara bersama gitu. Oke, sekarang Aida nih. Bagaimana sih demokrasi modern itu bisa dibandingin ke pemerintahan Islam? Oke, jadi demokrasi modern itu bisa banget ya dibandingin sama sistem pemerintahan Islam karena dia itu punya banyak kesamaan gitu. Itu hal yang menarik gitu dari demokrasi modern bisa dibandingin sama pemerintahan Islam itu. Cuman kayak tetap aja ada bedanya gitu, terutama bisa disorot dari sisi kedaulatannya ya. Kalau di demokrasi itu kedaulatan itu dipegang sama rakyat, sedangkan kalau di Islam itu kedaulatan itu dipegang sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi menurut ulama itu demokrasi bisa diterima? Nah, menurut ulama itu bukan menurut ulama gimana ya? Kalau misalnya nanya, kayak tergantung nanya ke ulama siapa aja gitu. Jadi setiap pendapat itu kan berbeda ya. Ada yang menolak atau ada yang mendukung. Kayak misalnya aku punya contoh nih kayak Yusuf Al-Qaradawi, yaitu yang mendukung gitu demokrasi bisa diterima, tapi tetap dengan dalam pengawasan syariat. Nah, sedangkan ada juga yang menolak, itu ada namanya Siddiq Al-Jawi. Karena kenapa dia menolak itu? Karena demokrasi itu dianggap menyerupai sistem hukum buatan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, demokrasi kita ini kan unik ya. Ada nggak contoh penerapan nilai-nilai Islam di dalamnya? Jelas ada, bahkan banyak gitu ya. Kayak contohnya tuh regulasi halal kan. Regulasi halal itu diatur dengan sangat ketat gitu di Indonesia gitu, bahkan ada Majelis Ulama Indonesia yang mengaturnya. Terus juga ada kayak pengaturan haji gitu ya. Haji itu kan diatur dengan sangat presisi oleh pemerintah. Terus ada juga di Aceh itu kan punya otonomi sendiri ya gitu ya, punya peraturan syariah sendiri. Jadi walaupun Indonesia itu bukan menyebut dirinya sebagai negara Islam, tapi regulasi Islamnya itu di Indonesia itu sangat kental gitu. Terus ada juga kayak perbankan syariah gitu ya. Terus ada juga organisasi-organisasi Islami seperti NU, Muhammadiyah gitu yang sangat aktif di Indonesia. Wah, berarti meski nggak negara Islam, Indonesia bisa nerapin nggak sih nilai-nilai Islam itu? Iya bisa, benar banget. Indonesia juga bisa nerapin nilai-nilai Islam di Indonesia meskipun kita bukan negara Islam gitu. Tapi tetap aja kita harus hati-hati gitu ya, karena kita tuh negara plural. Terus demokrasi kita juga harus tetap menjaga hak-hak minoritas kita juga gitu. Nah, ngomongin pluralisme gitu ya, ada nggak sih tantangan di Indonesia dalam penerapan prinsip Islam dalam demokrasinya gitu? Oh itu banyak ya, misalnya kayak ada anggapan bahwa hukum buatan manusia itu, jadi di demokrasi itu ada
ulama yang menganggap bahwa demokrasi atau hukum yang buatan manusia itu menyaingi hukum Allah gitu, bahkan dianggap melawan hukum Allah. Terus juga terkait tadi pluralisme itu kan kayak keberagaman gitu ya. Ini juga jadi tantangan gitu karena dominasi mayoritas itu bisa menindas minoritas. Jadi penting banget nih buat kita dalam Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi yang bernilai profetik gitu. Nilai profetik itu maksudnya kayak amanah, jujur, semangat cerdas. Iya betul, sifat-sifat Nabi termasuk juga tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan kebenaran. Jadi politik itu nggak cuma sekedar menang pemilu aja, tapi juga menyampaikan amanah dari rakyat dengan benar. Wah, dari obrolan kita nih tadi bahwa jelas ya kalau demokrasi modern ini sama pemerintahan Islam itu bisa selaras ya, asalkan tidak masih tetap menjaga nilai Islam, keislaman tersebut. Dan kita juga perlu seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan adil, serta memikirkan rakyat, bukan cuma janji saat kampanye saja. Semoga podcast ini bikin kita makin sadar pentingnya keterlibatan sebagai warga negara dan baik sebagai muslim maupun sebagai bagian dari negara demokrasi. Sekian episode e-sport kita kali ini. Kami Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, balik lagi sama kita di Ngegosip, ngobrol santai politik Islam. Kali ini kita di episode Demis, Demokrasi Islam. Bersama kami Nadia. Oke. Nah, di episode pertama kita udah ngebahas gitu tentang dasar pemikiran Islam soal politik serta perbandingannya dengan demokrasi modern. Nah, kita sekarang pengen ngebahas gimana sih penerapan nyatanya dalam konteks Indonesia gitu, Kang Teteh. Dan seperti biasa bahasan kita nggak akan berat-berat amat. Kita justru mau ngajak kalian buat ngeliat realita politik dan demokrasi kita dari sudut pandang yang jujur juga islami pastinya. Biar gak gampang termakan narasi yang dangkal. Oke, kali ini kita akan ngebahas nih soal praktik politik Islam yang ada di Indonesia. Nah, mulai dari kritik terhadap demokrasi liberal sampai ke tantangan pluralisme. Dan kita kedatangan bareng dua narasumber yang keren dan yang udah nggak asing lagi. Ada Kang Nafian dan Teh Ida. Oke, langsung aja ke topik gitu ya. Kang Nafian, banyak yang bilang prinsip politik Islam itu ideal banget, kayak syura, keadilan, pemimpinan profetik gitu. Tapi realitanya gak semudah itu kan. Kayak menurut Kang Nafian nih, gimana sih, sejauh apa gitu prinsip-prinsip itu bisa hidup dalam sistem demokrasi yang kita jalani saat ini gitu, Kang? Oke, jadi agama Islam itu emang punya idealismenya gitu dalam berpolitik. Tapi Islam itu juga sangat realistis dan gak kaku gitu. Jadi kayak prinsip-prinsip seperti syura, adil, terus keadilan itu ya tinggal disesuaikan aja sama sistem demokrasi, asalkan tujuannya itu emang untuk maslahat umat. Nah, yang jadi masalahnya itu orang tuh terlalu fokus buat formalisasi hukum Islamnya, lupa buat membangun akhlak dalam berpolitiknya gitu. Jadi bukan soal mendirikan negara Islam ya? Iya, betul. Tapi soal menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem yang ada. Nah, sekarang kita next ke segmen 2 ya, yaitu kritik terhadap demokrasi liberal. Nah, aku mau nanya nih ke Ida, demokrasi yang kita anut itu kan kebanyakan mengadopsi konsep dari Barat. Nah, ada juga yang menganggap kalau demokrasi itu terlalu sekuler dan liberal. Nah, dalam sudut pandang Islam, kritik yang paling mendasar terhadap demokrasi versi Barat itu apa sih? Oke, jadi gini ya. Dalam versi Barat itu yang paling kritis bangetnya itu biasanya itu ada di sumber hukum sama konsep kedaulatannya. Kenapa di konsep kedaulatannya? Karena di sana itu rakyat itu pemilik mutlak namanya, bisa dibilang pemilik mutlak gitu. Terus hukum juga bisa berubah sesuai kayak kehendak si itunya, kayak pemilik si rakyat itunya, karena kan dihak milikin oleh rakyat gitu. Nah, terus kalau misalnya di Islam ada batas yang nggak bisa
dilampaui atau yang nggak bisa kita sentuh gitu. Jadi Islam itu punya batasnya tersendiri. Itu namanya syariat kalau di Islam itu berdasarkan syariat Islam. Nah itu udah gak bisa kita sentuh gitu, itu udah ada batasnya. Jadi kalau misalnya di Islam itu kedaulatan itu ya tetap milik Allah dan itu udah gak bisa diubah gitu loh. Tapi kan kita juga nggak bisa nolak demokrasi secara mentah-mentah ya, karena di sisi lain ada nilai-nilai partisipatif dan keadilan yang juga sejalan dengan Islam. Iya betul. Nah makanya tugas kita itu bukan cuma nolak demokrasi, tapi juga ngarahin biar si demokrasi itu punya etika sama punya moral yang baik gitu. Terus di Islam juga kan punya konsep ya, namanya amar ma'ruf nahi munkar, yang bisa jadi dasar buat memperkuatnya gitu. Oke, kalau ngomongin praktiknya gitu ya, Islam tuh kan sebenarnya udah punya banyak kontribusi gitu dalam politik di Indonesia. Tapi aku pengen nanya nih, kenapa sih masih sering terjadi disintegrasi gitu antara nilai-nilai Islam sama realitas kekuasaannya? Kalau itu sih itu karena Islam, semangat keislaman itu cuma jadi komoditas politik gitu, cuma jadi alat politik, buat para politisi itu mencari suara, bukan dilakukan gitu prakteknya. Jadi padahal Islam itu kan bukan baju kampanye tapi sebuah fondasi moral untuk setiap keputusan kita. Oke, setuju banget. Makanya menurut aku juga penting banget nih buat kita ngebedain antara politisi yang beragama dan politisi Islami. Nah, yang satu soal identitas, yang satu lagi soal integritas. Nah, biasanya di situ juga masyarakat tuh harus lebih cerdas gitu, kayak jangan cuman kayak oh ternyata bagus ya, atau cuman terpesona gara-gara bagusnya doang gitu. Tapi kita juga butuh banyak baca literasi politiknya gitu, biar kita tuh gak gampang digiring sama opini yang kayak gitu. Oke, sekarang kita next ke segmen 4, yaitu politik identitas dan pluralisme. Nah, aku mau nanya nih ke Kang Nafian. Masalah lain, kan kebanyakan masalah lain itu sering muncul seperti politik identitas. Nah, gimana sih Islam tuh menyikapi keberagaman dalam konteks demokrasi tersebut? Oke, soal keberagaman ya. Kalau Islam itu agama yang nggak anti lah sama keberagaman. Kan dalam sejarahnya juga Islam itu hidup sama berdampingan dengan berbagai macam kelompok. Walaupun Islam itu tetap punya prinsip, tapi kita juga menghormati. Dalam Islam itu diajarkan untuk menghormati hak hidup orang lain. Nah, berarti jadi Islam itu tegas dengan prinsip tapi lembut dalam interaksi sosialnya gitu ya Kang ya? Betul. Dan itu perlu pendidikan, karena toleransi itu bukan cuma slogan tapi kesadaran yang perlu dibangun. Ya, terus kita juga jangan ngelupain sejarah gitu, karena Indonesia juga kan lahir dari bangsa gitu ya, semangat bangsa. Jadi jangan pernah sampai ngelupain sejarahnya. Jadi kan bangsa itu termasuk umat Islam gitu. Nah, pluralisme dan Islam itu sebenarnya bukan musuh, tapi harus saling menguatkan. Terus kita juga harus benar-benar paham gitu, biar saling menguatkan itu kayak gimana. Oke. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi makin jelas gitu ya bahwa kalau Islam tuh sama demokrasi bisa saling mendukung gitu. Selama nilai-nilai spiritual dan moralnya tetap jadi fondasi. Dan umat Islam juga harus sadar bahwa kita bukan hanya punya hak tapi juga tanggung jawab, ikut memilih, ikut mengawal kebijakan, dan ikut membangun bangsa dengan cara yang etis. Nah, dan kita juga jangan cuma nuntut pemimpin yang ideal juga nih, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau mau pemimpin yang amanah, kita juga harus jadi rakyat yang jujur dan sadar. Betul, setuju sih. Kayak masa depan demokrasi Islam itu ada di tangan generasi muda, di tangan kita gitu. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh fanatik. Kita harus cerdas, kita harus adil, dan harus berani. Oke, mungkin ngegosip episode Demis kali ini cukup sekian gitu ya dari kami. Nadia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.